Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, edisi Kamis 22 Juli 2021. Saya mempersiapkan firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Menyenangkan Tuhan. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, ia tidak membatasi bahwa standar moral Allah hanya berlaku bagi orang-orang atau kelompok umur tertentu. Paulus juga tidak menciptakan sistem bertingkat yang membuat orang pada tingkat rohani tertentu bebas melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi sebaliknya, Paulus menunjuk bahwa Tuhan Yesuslah sebagai standar hidup kita. Dalam ayatnya yang ke-8, mau menjelaskan kita semua bahwa jika kita bersedia hidup sesuai dengan panggilan Allah, kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Sebab melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah akan menjadikan kita semua semakin tahu apa kehendak Allah yang harus terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita perhatikan ayat 10, itu mencatat kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam hidup ini, ialah melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terang menguasai hidup kita, yang tercermin dengan 3 hal di atas tadi: kebaikan, keadilan, dan kebenaran, dapat dipastikan bahwa setiap anak-anak Tuhan akan selalu punya komitmen untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ayatnya yang ke-11 menjelaskan hal itu, ditulis demikian. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-11 ini, menjauhkan kegelapan akan menjadikan kita semakin tahu, semakin mengerti bahwa melakukan kebaikan adalah suatu perbuatan yang harus kita lakukan dengan ketulusan hati. Dan tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi
tertuju kepada semua orang. Dengan menjauhkan kejahatan, kita akan tahu dan kita mengerti bahwa melakukan keadilan adalah satu perbuatan yang tidak hanya berarti membagi sama rata, tetapi adalah perbuatan yang akan membawa kita mengerti bahwa ada hak orang lain, ada hak kita, tetapi ada juga hak Tuhan. Dengan menjauhkan kegelapan, kita akan semakin tahu dan mengerti bahwa kebenaran adalah suatu perbuatan yang selalu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan akal pikiran dan kemauan atau keinginan kita sendiri, tetapi apa kata firman Tuhan. Ayat 10 menjelaskan pokok-pokok ini dengan mengatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini menjadi penegasan buat saya dan saudara-saudara untuk terus berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Ingat, saya dan saudara-saudara dapat melakukan apa saja yang kita inginkan, tetapi harus selalu berkenan di hadapan hadirat kekudusan Tuhan. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa di sorga yang telah memberkati kami pagi ini dengan firman-Mu untuk selalu belajar menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan nyata melalui kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu hari ini dalam menikmati sukacita hidup, pekerjaan, aktivitas. Angkat beban-beban pergumulan yang sakit Tuhan pulihkan. Berdoa untuk gereja-Mu dalam mengangkat tugas pelayanan kesaksian persekutuan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, TNI, Polri, para dokter, para medis, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Roh Kudus Tuhan menuntun. Kami terus berserah diri untuk problem kehidupan yang sedang teralami sebagai satu bangsa. Biarkanlah kami terus berserah kepada Tuhan dan kami tetap setia untuk mematuhi aturan-aturan pemerintah. Kami percaya COVID-19 ini akan berakhir dalam rancangan dan cara Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami. Kami datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semangat beraktivitas hari ini. Percayalah Tuhan menyertai memberkati kita semua. Salam sehat, salam tangguh, dan shalom.